Dulu tak bisa bahasa Inggris, kini pemuda Surabaya jadi tentara Amerika Serikat. Berawal dari keinginan untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat, pemuda Surabaya Jovan Zahari Winarno kini malah menjadi tentara Angkatan Laut di negeri Paman Sam. Penampilannya dan kisahnya berhasil menarik perhatian warganet dan juga teman-temannya di Indonesia yang kerap menanyakan kabarnya. Katanya, semua kuliah kok malah jadi tentara, gimana sih kamu itu? Cerita Jovan lewat wawancara. Saat menginjakkan kaki di Amerika Serikat, Jovan mengaku tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Bertekad untuk meneruskan pendidikan, ia pun memberanikan diri untuk pindah ke Amerika Serikat, tepatnya ke Los Angeles, California. Amerika pun Jovan mulai belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris sebagaimana dilansir. Dibilang lancar juga enggak, ya lumayan lah, ujar Jovan dengan logat Jawanya yang kental. Sebelum kuliah, Jovan mengaku ingin merasakan bekerja di Amerika Serikat dulu. Dibantu oleh teman ayahnya, Jovan lalu pindah ke Texas untuk bekerja sebagai pelayaran restoran selama 6 bulan. Suatu hari ia mendapatkan informasi mengenai menjadi tentara di Amerika Serikat yang mengubah kehidupannya. Awalnya nggak ada niatan sama sekali. Setelah itu ada anaknya teman papa saya. Dia tawarin saya kalau mau masuk tentara. Akhirnya saya masuk. Setelah tahu ada banyak benefitnya. Kena pria yang hobi main video game ini. Jovan yang ternyata lahir di Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat tapi besar di Surabaya mengaku tertarik menjadi tentara. Karena berbagai keuntungan yang ditawarkan seperti tunjangan sekolah, asuransi kesehatan, tempat tinggal, makan sehari-hari, dan biaya untuk tempat kebugaran. Keputusan Jovan untuk menjadi tentara sungguh mengagetkan keluarganya yang tinggal di Surabaya waktu ia meminta izin keluarganya melalui telepon. Awal keluarganya kayak ngapain gitu masuk tentara, kata Jovan. Ayah Jovan, Susanto Budi Winarno, mengaku merasa sangat berat sekali atas pilihan anaknya. Adalah keinginannya untuk mendukung harapan dan cita-cita Jovan. Menurut saya itu terlalu beresiko, tapi saya juga tidak bisa membatasi antara ruang gerak saya dan dia, ujar Susanto Budi Winarno melalui wawancara. Lantas mengapa Jovan memilih Angkatan Laut? Soalnya ditawarin itu kepikiran itu, kata Jovan sambil tertawa. Setelah memutuskan menjadi tentara Angkatan Laut Amerika Serikat, Jovan lalu digembleng dengan pelatihan ketat selama 2 bulan. Bersama 20 orang lainnya, ia naik bus ke tempat pelatihan. Awalnya kayak santai gitu pas di bus, terus pas turun ada satu orang pangkatan chef kalau nggak salah. Dia langsung teriak-teriak, ayo turun. Langsung kayak ngomong kotor gitu, cerita tentang kelahiran tahun 2000 ini. Kayak dimarah-marahin tambahnya. Sebelum mulai pelatihan, Jovan diberi waktu 1 menit untuk menghubungi orang tuanya dan memberikan kata-kata terakhir sebelum 2 bulan mengikuti pelatihan. Selama pelatihan, Jovan harus bangun sekitar pukul 4 dan tidur pukul 10. Ia pun kerap diberi tugas untuk jaga malam sekitar 2-4 jam. Awalnya Jovan merasa takut akan pilihannya menjadi tentara. Soalnya gimana nggak kepikiran sekali, kayak orang awam kalau mikirnya tentara kan pasti ketat jelasnya. Kalau udah ke tentara kan pasti perang ini, cuman kalau ini kesini kalau udah masuk ke tentara udah biasa gitu, tambahnya. Jovan pun harus mengikuti tes yang akan menentukan pekerjaannya. Ia pun lalu memilih jabatan sebagai teknisi kapal yang melakukan pengecekan pada mesin kapal Angkatan Laut yang tengah bersandar. Jovan bertugas sebanyak 3 kali seminggu mulai pukul 7 hingga pukul 4 menurutnya. Pekerjaan sebagai teknisi kapal tidak sulit karena ia tinggal mengikuti buku panduan. Kerjanya gampang aja, terus Sabtu dan Minggu juga libur, ujarnya. Jovan mengaku keterbatasan bahasa terkadang menjadi kendalanya. Saya biasanya menerjemahkan dulu kalau misalnya nggak tahu apa yang saya mau omongin. Habis itu saya baru ngomong, katanya. Menurut Jovan, penghasilan seorang tentara setingkat dirinya bisa mencapai sekitar 575 juta hingga 718 juta per tahun. Menurut Jovan, penghasilan seorang tentara setingkat dirinya bisa mencapai sekitar 575 juta hingga 718 juta per tahun. Kini Jovan tinggal dan bertugas di San Diego, California. Ada kalanya Jovan mendapat tugas untuk berlayar hingga beberapa bulan. Waktu itu ia sempat hilang kontak dengan keluarganya hingga 2 pekan karena tidak ada sinyal untuk menelpon di tengah laut. Hal ini sempat membuat keluarganya panik. Sangat khawatir sekali, galau toh apalagi ini memang waktu yang cukup lama. Biasanya dia intens telepon saya atau saya telepon dia, ujar Susanto.
Saya tunggu sampai berhari-hari, waktu demi waktu. Ya, pikiran ini macam-macam dan arahnya lain-lain juga. Tapi syukurlah pada saat yang tepat dia juga hubungi saya, bahwa dia baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun, tambah Susanto. Setelah bersandar, Jovan pun lalu baru menghubungi ke orang tuanya. Mereka kayak panik gitu, ini orang kemana, kok enggak hubungi, kata Jovan. Sejak resmi menjadi tentara Angkatan Laut Amerika Serikat 2 tahun lalu, Jovan yang berpangkatan E4 atau Tamtama sudah bernama berlayar hingga ke Panama, Ekuador, El Salvador, dan Kolombia. Terkadang ia juga harus berlayar hingga berbulan-bulan, jauh dari keluarga dan kesulitan dalam berkomunikasi selalu membuatnya rindu keluarga. Pas lagi berlayar tahun lalu, 4 bulan kalau nggak salah, jadi kita bisa kontak keluarga itu paling sehari sekali sejam doang, itu aja sih ceritanya. Selain bertugas memelihara dan merawat mesin kapal, Jovan kembali mengikuti berbagai pelatihan saat pelayaran. Jadi kami bangun itu kalau nggak salah jam 6. Terus kami siap-siap buat sarapan pagi. Setelah itu bersih-bersih dulu semua terus training, ujar Jovan. Biasanya saat bersandar, Jovan dan tentara yang lain diberi waktu untuk berjalan-jalan di negara tujuan. Namun selama pandemi COVID-19 ini mereka tidak diperbolehkan. Jadi kita pas bersandar cuma di pinggirannya doang, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak boring gitu, bosan, kata Jovan. Walau kini sudah bekerja, Jovan tetap gigih mengejar cita-citanya untuk bisa kuliah di Amerika. Sesuai janjinya kepada orang tua, rencananya Jovan ingin mengambil jurusan yang berhubungan dengan mesin sesuai dengan profesinya. Dia berjanji sama saya dia harus lulus S1, itu prinsipnya dia, kata Susanto. Susanto berharap Jovan bisa menggapai cita-citanya dan lulus sebagai seorang insinyur di Amerika. Tak ketinggalan, Susanto berpesan kepada Jovan agar tidak menjadi orang yang sombong. Kepada teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya sebagai tentara, Jovan berpesan agar kuat mental. Kalau tentara kan kita harus jauh dari keluarga, dari teman. Kayak kehidupan sudah berbeda 100% jelasnya. Jovan masih belum yakin apakah ia akan berkarir lama sebagai tentara angkatan laut. Namun sekarang ini ia masih akan meneruskan kontrak kerjanya hingga tahun 2024.